separator misalnya, kemudian ada menara distilasi. Ini adalah alat-alat utama. Nah, di luar alat-alat utama, kalian juga mendesain yang namanya utilitas, kemudian merancang juga terkait manajemen, ya, terkait nanti perusahaannya mau bentuknya apa, kemudian gajinya berapa, itu akan dirancang oleh kalian. Termasuk nanti hasil akhirnya adalah kalian harus bisa melakukan evaluasi ekonomi secara pendek saja, jadi tidak terlalu detail ya. Jadi nanti dibuat evaluasi ekonomi sehingga nanti didapatkan kesimpulan pabriknya itu menguntungkan atau tidak. Dari awal sudah saya sampaikan bahwa pabrik kimia itu kita rancang seharusnya mempunyai hasil akhir itu menguntungkan. Karena sudah saya sampaikan bahwa yang namanya pabrik kimia itu adalah mengolah suatu bahan baku menjadi suatu produk dan itu harus mempunyai nilai ekonomi. Oke. Hari ini saya ingin membicarakan terkait chemical engineering tools. Kenapa ini penting? Kenapa harus perlu saya bicarakan dan perlu saya eh, kupas lagi? Ini karena nanti selama kalian mengerjakan tugas akhir perancangan pabrik kimia itu akan mengikuti kaidah-kaidah, prinsip-prinsip yang ada di dalam chemical engineering tools. Oke, kita sambil flashback. Kalian sudah tahu ya apa itu chemical engineering tools? Coba sebutkan. Yang pertama adalah Ekonomi. kelihatan ya, Kelihatan, Pak. mas atau neraca massa. Kemudian yang kedua adalah energi balance atau neraca energi. Yang ketiga adalah equilibrium atau kesetimbangan. Ada kesetimbangan fisik dan ada kesetimbangan kimia. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya rate of processes, proses kecepatan. Itu ada mass transfer, heat transfer, dan juga momentum transfer. Yang kelima adalah humanity, humanitas. Dan yang terakhir adalah ekonomi. Nah, ini akan kita bahas satu persatu hari ini. Semoga bisa selesai. Kalau tidak bisa selesai, nanti kita lanjutkan di kelas. Oke. Yang pertama adalah kita bahas tentang mass balance. Ini sudah sangat kalian kuasai dengan baik. Mass balance itu adalah neraca massa yang merupakan aplikasi dari hukum konservasi massa untuk analisis aliran massa pada suatu sistem. Jadi mass balance ini terkait dengan aliran massa. Oke. Jadi kalau kalian lihat lagi, saya kembali ke gambar tadi, gambar ini apa PEFD. Maka selalu saya bilang bahwa kalau kalian nanti menggambar, maka pada bagian bawah, ini kita lihat, pada bagian bawah itu ada yang namanya neraca massa. Ini ya neraca massa yang digambarkan pada PEFD ini harus balance. Yang masuk harus sama dengan yang keluar. Dan ini akan menunjukkan aliran massa. Aliran massa untuk keseluruhan pabrik overall atau neraca massa yang pada suatu alat. Sehingga dulu kalian ya neraca massa dan neraca energi ada yang namanya neraca massa tiap alat, ada juga neraca massa keseluruhan. Ada neraca massa atom, neraca massa komponen, dan ada neraca massa total. Nah, kalau seperti ini, kalau di pabrik kimia, ini yang kita tuliskan di bagian bawah ini adalah neraca massa total yang meliputi semua aliran yang ada di dalam pabrik, atau di dalam kasus ini adalah yang ada di dalam pabrik dimetilanilin dari metanol dan anilin. Dan sudah bisa dipastikan bahwa kalau dalam rancangan pabrik kimia ini, yang ada di layar, kelihatan ya, produksinya 3.000 ton per tahun.
Nih, sudah dari sini 3.000 ton per tahun. Tidak lebih, tidak kurang. Oke, tapi yang harus kalian ketahui adalah yang tercantum bagian bawah ini tidak lagi 3.000 ton per tahun, tapi kilogram per jam. Sehingga nanti kalian dalam menyusun neraca massa itu dari ton per tahun dikonversi dulu menjadi kilogram per jam. Nah, ini di tiap arus itu ada angkanya dan ini menunjukkan neraca massa untuk tiap-tiap malam. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Zafran, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Daril? Oke. Nah, dalam menyusun neraca massa itu kita berpedoman kepada yang namanya hukum kekekalan massa. Ayo, siapa yang ingat dulu apa itu hukum kekekalan massa? Ayo, apa hukum kekekalan massa? Silakan. Halo, apa Zafran? Yang itu ya, Pak ya. Hukum klan massa itu eh, yang pakai rumus Antoine itu ya, Pak ya. Nah, Yang masuk sama dengan keluar bukan, Pak? betul, Revi. Ya, jadi hukum kekekalan massa itu adalah jumlah massa yang masuk. Ya, saya tuliskan hukum kekekalan massa dalam sistem yang terisolasi adalah jadi massa ya, dalam sistem yang terisolasi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan atau oleh suatu reaksi kimia atau transformasi lain. Jadi massa itu tidak dapat dimusnahkan atau tidak dapat diciptakan oleh hukum kekekalan massa. Nanti akan kita lihat seperti apa menyusunnya. Nah, hukum kekekalan massa ini dipergunakan untuk menyusun perhitungan aliran massa dan untuk menyelesaikan aliran massa yang tidak diketahui untuk digunakan untuk menyelesaikan aliran massa yang tidak diketahui. Oke, ingat dulu nanti tolong dibuka lagi mata kuliah neraca massa dan neraca energi. Nah, di sini ada frase kunci sistem. Sekarang kita lihat apa itu sistem. Sistem itu ada sistem tertutup, sistem terbuka. Sistem tertutup itu tidak ada material yang konsisten. Jadi benar-benar itu dalam kondisi terisolasi. Tidak ada massa masuk, tidak ada massa keluar. Tidak ada energi masuk, tidak ada energi keluar. Sedangkan kalau sistem terbuka, itu ada material yang melintasi batas atau boundary. Nah, sehingga dikatakan bahwa dalam kondisi ini, bahwa tidak ada massa yang dimusnahkan atau tidak ada massa yang diciptakan. Jadi ada dua sistem ini ya, tertutup dan satu adalah terbuka. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui tentang suatu sistem itu, yaitu secara umum kalau kita lihat di sini, ya, yang warna biru ini, sistem tertutup ini adalah proses secara batch, di mana pada proses batch ini itu adalah umpan dimasukkan ke dalam sistem. Dan ketika bahan baku ini dimasukkan ke dalam proses, itu tidak ada bahan yang diproses, tidak ada produk yang diambil dari sistem. Oke, itu kita ibaratkan kalau kita menggoreng telur. Kita menggoreng telur, itu kan pertama kali panci penggorengan kita masukkan minyak,
kemudian kita tuang minyak. Nah, selama kita memanaskan minyak sampai panas, tidak ada telur yang dimasukkan. Baru kemudian setelah minyak panas, telur dimasukkan. Selama telur dimasak, tidak ada telur yang dimasukkan, tidak ada telur yang diambil karena sudah matang. Setelah telurnya matang menjadi telur mata sapi, baru kemudian produknya kita ambil. Dan selama produk ini kita ambil, telur tadi kita ambil, tidak ada telur yang dimasukkan, telur yang dimasak. Ini dinamakan dengan proses batch. Kalau pada skala industri kimia, itu biasanya dijalankan pada kasus-kasus yang memanfaatkan enzim, di mana terjadi proses fermentasi. Saya yakin di antara mahasiswa yang hadir ini pasti ada yang mendapatkan judul terkait bioteknologi. Jadi kemarin sudah saya singgung, misalnya membuat bioetanol, biohidrogen, biogas, itu pasti akan menggunakan proses secara fermentasi, sehingga prosesnya bisa dipastikan terjadi secara batch. Nah, selain secara batch, itu ada proses yang berlangsung secara, kita ingin dulu aja, proses kontinu. Nah, proses kontinu itu pengertiannya adalah ada material yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari sistem. Jadi kalau tadi ketika kita menggoreng telur, tidak ada telur yang dimasukkan maupun telur yang diambil sebagai hasil. Tetapi kalau proses kontinu, selama ada proses penggorengan telur, itu ada telur yang dimasukkan, ada telur yang diambil, dan ada juga telur yang sedang dimasak. Itulah yang dinamakan proses kontinu. Jadi umpan terus-menerus memasuki sistem, dan produk terus-menerus meninggalkan sistem. Di sisi lain, ada bahan yang diproses di dalam sistem. Itu dinamakan proses kontinu. Nah, selama proses itu ada perubahan fisika atau kimia di dalam sistem, atau terjadi reaksi kimia. Nah, sebagian besar industri kimia itu menggunakan proses kontinu. Karena proses kontinu ini ada beberapa keuntungan. Satu, kondisi operasi lebih konstan. Karena kita dengan cepat bisa langsung mengetahui perubahan yang terjadi. Kalau ada perubahan yang terjadi, kita langsung ada respon. Ada respons, berarti kita bisa menjaga kondisi operasi. Nanti kita bicarakan tentang pengendalian proses di dalam pabrik kimia secara singkat. Kemudian, karena kita bisa menjaga kondisi operasi secara konstan, maka kualitas produk dapat terus dijaga. Karena setiap ada gangguan atau ada perubahan respon, maka secara cepat, maka produknya itu selalu bisa dijaga kualitasnya. Yang selanjutnya, alat lebih kecil dan lebih murah dibandingkan kalau kita proses secara batch. Karena apa? Karena kan selalu ada yang dimasukkan, ada yang selalu diolah, dan ada yang selalu diambil hasilnya, sehingga itu sangat memudahkan kita untuk melakukan prosesnya dengan volume atau dengan ukuran yang relatif lebih kecil. Dan yang terakhir, pengendalian prosesnya relatif lebih mudah. Ya, karena begitu setiap ada perubahan, ada gangguan, perubahan, selalu bisa kita respon sehingga kondisi operasinya selalu bisa kita jaga. Nah, selain ada proses batch dan proses kontinu, ada yang namanya proses semi batch dan proses semi kontinu. Nah, kombinasi antara keduanya. Bisa jadi ketika seperti pada gambar, ketika ada bahan yang diproses, itu ada bahan baku yang dimasukkan. Atau ketika proses itu berlangsung, ada produk yang diambil. Ini dinamakan proses semi batch atau semi kontinu. Oke, jadi ada 3, proses batch, proses semi batch atau semi kontinu, dan yang terakhir adalah proses
kontinu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Langsung aja buka open mic. Tidak ada? Tidak ada ya? Saya lanjutkan ya. Ini sebagai bahanan loh, karena kemarin, oh ya ini kelas ini sudah menentukan toh, Senin ya? Betul, Pak. Sudah menentukan mau ada UAS, UTS atau ujian per CPMK aja? Tadi teman-temannya semua mutusin buat tugas, Pak. Oke. Tugas atau kuis ya? Iya, Pak. Oke, oke. Jadi nanti bisa jadi akhir September kita ada apa ya, ujian CPMK gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya ada dua nih, harap selalu diingat-ingat. Kalau enggak nanti kalau ini saya upload di Google Classroom nanti, tolong ini nanti dibaca ya, dibaca. Kalau ada pertanyaan dari pembimbing atau penguji pendaftaran itu tolong diingat. Ada dua kondisi proses. Yang satu adalah proses steady state dan proses unsteady state. Saya selalu menjumpai mahasiswa itu menjelaskan ke saya salah kaprah tentang proses steady state. Mahasiswa selalu bilang bahwa proses steady state itu adalah masuk sama dengan keluar. Ya, oke, itu di-keep dulu. Nah, sebenarnya proses steady state itu adalah proses di mana semua kondisi operasi, ya ingat, semua kondisi operasi itu konstan terhadap waktu. Ingat itu, semua kondisi operasi konstan terhadap waktu. Tidak ada perubahan suhu, tidak ada perubahan tekanan, tidak ada perubahan komposisi, tidak ada perubahan laju alir. Itu kondisi steady state. Dan ini tidak ada akumulasi di dalam sistem. Nanti akan kita lihat. Sehingga mahasiswa itu selalu mengatakan, masuk sama dengan keluar. Tapi nanti dulu, pengertian yang harus kalian bangun adalah kondisi steady state itu adalah ketika semua kondisi operasi itu konstan terhadap waktu. Itu dulu. Nanti akan kita lihat bagaimana sebenarnya yang menjadi concern kalian. Sebaliknya kalau kan kondisi unsteady state artinya adalah di mana tidak semua kondisi operasi dalam proses tetap atau konstan terhadap waktu. Sehingga aliran masuk dan keluar dari sistem dapat bervariasi dengan waktu. Kita akan lihat nanti. Oke, yang pertama. Oke, ini adalah persamaan dasar neraca masuk. Sebenarnya panjang. Rate of mass accumulation itu adalah sama dengan rate of mass input dikurangi rate of mass output ditambah rate of mass generation dikurangi rate of mass consumed. Kalau prosesnya steady state, maka akumulasinya sama dengan 0. Itu yang dipegang. Kapan steady state? Yaitu ketika kondisi variabel operasinya tidak berubah terhadap waktu. Yang kedua, jika tidak ada reaksi kimia, maka rate of mass generation dan rate of mass consumed sama dengan 0, sehingga tidak ada reaksi kimia. Sehingga kalau tidak ada reaksi kimia, kemudian tidak ada akumulasi, maka yang seperti kalian selalu tahu, input sama dengan output. Tapi itu sebenarnya persamaan dasarnya itu adalah yang ada di screen ini, panjang. Cuma ketika kita melakukan penyederhanaan, misalnya kondisi steady state, akumulasi sama dengan 0.
Generation of component dan generation of consume tidak ada reaksi ini, apakah sama dengan nol. Sehingga kalau kita menyusun neraca massa yang ada reaksinya, maka yang muncul adalah pembentukan atau konsumsi. Itu. Nah, tadi sudah saya singgung di awal, ada neraca massa total, ada neraca massa komponen, dan neraca massa atom. Ini adalah persamaan neraca massa. Yang kedua, neraca massanya sudah, sekarang yang kedua adalah neraca energi. Neraca energi itu hampir sama. Kondisi steady state juga sama. Kalau steady state berarti, jadi kalau energi itu biasanya dia berhubungan dengan waktu, dengan temperatur atau suhu. Sama ini, kalau tidak ada proses, ini susunannya sama. Rate of energy input dikurangi rate of energy output ditambah rate of heat, ya. Ada panas, ada kerja yang dilakukan itu sama dengan energy accumulation. Kalau tidak ada panas yang masuk atau yang keluar, maka rate of heat-nya 0. Ini biasanya terjadi kalau tidak ada panas yang dimasukkan itu atau dikeluarkan dari sistem itu kalau isolasinya sempurna. Ada rate of work. Jadi biasanya itu nanti akan muncul ketika kita menggunakan pompa atau kompresor atau turbin, ini akan muncul rate of work. Tapi kalau kita tidak melibatkan pompa, kompresor ataupun turbin, maka ini adalah sama dengan. Dan kalau kondisinya steady state, maka akumulasinya sama dengan 0. Oke, ini adalah neraca energi. Nanti karena saya review, maka saya anggap kalian nanti sudah tahu. Nanti aku coba akan saya buat contoh terkait penyusunan neraca energi untuk pertemuan selanjutnya. Ya, sambil nanti kalian mengerjakan TA kalian ya. Kemarin kan sudah saya janjikan nanti selama mata kuliah PPK, kalian juga bisa menyusun neraca massa, neraca energi, maupun desain dari. Oke, ini sudah 2. Kemudian yang ketiga itu adalah kesetimbangan, equilibrium. Nah, kesetimbangan itu bisa satu menyangkut terhadap kesetimbangan fase. Jadi, kesetimbangan fase ini adalah perubahan wujud suatu material. Kemarin sudah saya singgung, ada 3 wujud atau 3 fase, padat, cair, dan gas. Ini masing-masing harus kalian kuasai. Perubahan wujud dari solid menjadi liquid itu namanya melting. Dari liquid menjadi solid itu adalah freezing. Dari liquid menjadi gas itu adalah vaporation. Dari gas menjadi liquid itu adalah condensation. Kemudian dari solid menjadi gas itu adalah sublimation. Dan dari gas menjadi padat itulah deposition. Nah, ini silahkan. Ini saya kira karena saya hanya review, maka saya kira kalian sudah paham ini ya. Oke. Next. Yang selanjutnya adalah kesetimbangan reaksi. Yang pertama adalah kesetimbangan fasa, yang kedua adalah kesetimbangan reaksi. Nah, kesetimbangan reaksi, nanti kalau dicek yang sudah mendapatkan judul. Kesetimbangan reaksi ini muncul kalau reaksinya itu terjadi secara bolak-balik atau reversibel. Kalian mengenal 2 jenis reaksi berdasarkan arah. Reaksi searah dan reaksi bolak-balik. Reaksi searah atau irreversible tidak dapat balik. Itu hanya ke arah produk. Kalau reaksinya reversible, maka dia bolak-balik. Dapat balik. Nah, inilah yang kemudian akan muncul kesetimbangan reaksi. Nah, kita bahas sedikit. Jadi PPK itu enak, karena kita akan mereview secara singkat mata kuliah yang pernah kalian dapatkan.
Nanti dibaca lagi tentang teknik reaksi kimia. Jadi keseimbangan reaksi ini muncul yaitu ketika kita membicarakan reaksi bolak-balik. Kalau reaksinya searah, tidak muncul kesetimbangan reaksi. Nah, kenapa ini penting? Karena ingat dulu ketika kita belajar kimia dasar atau kimia fisika, itu ada yang namanya asas Le Chatelier. Jadi di mana suatu kesetimbangan itu dipengaruhi oleh suhu, dipengaruhi oleh tekanan, dan dipengaruhi oleh jumlah mol. Nanti akan kita lihat contoh kasusnya. Ya, kalau kita merancang suatu pabrik kimia, maka sebisa mungkin mendapatkan hasil yang setinggi-tingginya. Tetapi pada banyak kasus yang terjadi adalah dibatasi oleh kesetimbangan. Yang akan kita bicarakan atau sudah detail di kelas. Mengapa dibatasi oleh kesetimbangan? Kalau dibatasi oleh kesetimbangan, artinya adalah apa? Artinya perolehan yang akan kita dapatkan dari reaksinya tidak akan maksimal. Sehingga perlu dilakukan usaha bagaimana agar perolehan dari reaksinya itu akan lebih tinggi. Oke. Nah, ini adalah tadi saya singgung kesetimbangan ya, ada kesetimbangan fase, ada kesetimbangan reaksi. Sekarang yang keempat apa? Yang keempat adalah rate of processes. Di dalam perancangan pabrik kimia yang banyak terlibat nanti itu yang pertama adalah transfer massa, perpindahan massa. Jadi massa itu, materi itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh yang paling gampang adalah ketika kalian mencampur sirup dengan air putih. Sirup warna merah, ketika dicampur air putih atau air mineral dan diaduk, maka warnanya menjadi merah. Karena molekul warna merahnya itu mengalami perpindahan massa. Sehingga pada kasus dalam teknik kimia, kita kenal yang namanya transfer massa. Nah, ini biasanya terjadi pada pemisahan suatu campuran atau pencampuran dari beberapa komponen. Jadi kalau ada pencampuran dan kalau ada pemisahan, itu pasti akan melibatkan transfer massa. Oke. Ini ada beberapa, nanti tolong dibaca. Jadi kalau yang namanya perpindahan massa itu ada yang namanya perpindahan massa antar fase, seperti yang saya tuliskan di sini, dari gas ke liquid. Tetapi bisa juga terjadi difusi. Ini tadi saya mencontohkannya kalau terjadi pada cairan warna merah yang dicampur dengan air. Itu akan tercampur melalui proses difusi. Ini sudah kalian dapatkan di mata kuliah OPMB ya, operasi pemisahan bertingkat ya. Perpindahan massa dan perpindahan panas kalau nggak salah. Saya lupa. Ini perpindahan massa. Jadi ada transfer massa, ada difusi. Yang selanjutnya itu ada yang namanya perpindahan panas. Jadi perpindahan panas dulu ketika kalian mengikuti kuliah perpindahan panas, ada perpindahan panas secara konduksi. Di mana perpindahan panas konduksi ini perpindahan kalor melalui zat padat dari bagian yang bersuhu tinggi ke bagian yang bersuhu lebih rendah. Ini terjadi kalau misalnya kalian meletakkan batang besi di atas kompor, maka ketika ujung satunya panas, maka ujung yang lainnya juga akan terasa panas kalau dipegang. Itu perpindahan panasnya secara konduksi. Nah, ini terjadi karena gerakan
molekul yang merambat di sepanjang padatan. Konduksi ini hanya terjadi pada wujud padat. Itu tolong diingat ya. Yang kedua, perpindahan panas secara konveksi. Kalau tadi konduksi terjadi hanya pada fase padat, kalau konveksi bisa terjadi pada gas dan cairan. Ya, ini terjadi karena pergerakan massa molekul. Dan ini tidak dapat terjadi di sebagian besar padatan. Di padatan tidak terjadi konveksi. Padatan terjadi konduksi. Ya, nanti ini rumusnya kan kalian bisa. Kemudian yang terakhir pada rate of processes itu adalah proses radiasi. Itu kalau kalian saat ini mungkin nanti iseng keluar merasa panas karena sinar matahari, jadi karena proses radiasi, yaitu pancaran. Terjadi karena radiasi elektromagnetik. Dan dari ketiga cara perpindahan panas tadi ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang terbesar nilai perpindahan panasnya itu adalah radiasi. Bisa kita lihat kalau ini ada Q-nya setara dengan T pangkat 4. Kalau konveksi itu hanya delta T. Konduksi itu juga sama. Hanya berupa delta T. Ini saya perbaiki. Sedangkan radiasi kenapa panas sekali itu adalah karena T pangkat 4. Nah, ini adalah mekanisme terjadinya perpindahan panas ya. Ini emas. Ini salah. Jadi ada konduksi di dinding teko, konveksi di cairan yang di dalam teko, dan terakhir radiasi, yaitu ketika udara di sekeliling dari kompor ini terasa panas dalam jarak yang tinggi. Satu lagi rate of process itu adalah kinetika. Nah, kinetika reaksi itu juga termasuk rate of processes. Kalau kesetimbangan reaksi tadi menyangkut reaksi bolak-balik, kinetika bisa reaksi bolak-balik maupun reaksi searah. Nanti akan kita bahas. Ini kamu keep dulu, nanti kalau kita sudah membahas detail tentang perancangan pabrik kimia, akan saya contohkan aplikasi-aplikasi chemical engineering tools di dalam perancangan pabrik kimia. Yang selanjutnya, yang kelima itu adalah humanitas. Nah, oke, sekarang tugas untuk kalian dan tidak perlu untuk dikumpulkan. Tapi nanti ini akan ditanyakan oleh dosen pembimbing, yaitu MSDS, Material Safety Data Sheet. Silakan nanti yang di sini ada bimbingan saya, tugas awalnya itu adalah mencari MSDS. Kenapa ini penting? Ini adalah karena terkait informasi tentang potensi bahaya terhadap bahan dan produk kimia. Ya. Nah, ini nanti kalian kalau mengerjakan tugas akhir perancangan pabrik itu harus tahu, harus mencari material safety data sheet. Ini mutlak harus dicari. Ini karena ini adalah humanitas, maka terkait dengan K3. Humanitas yang lain bisa jadi adalah terkait dengan manajemen audit. Nah, makanya kalau kalian lihat di perancangan pabrik kimia ini, porsi dari manajemen tidak terlalu besar. Ya, yang terbesar adalah bagaimana merancang suatu kelas atau terakhir itulah ekonomi. Nanti kita juga bahas di mata kuliah kita. Jadi bagaimana nanti kita meninjau pabrik kimia kita itu menguntungkan atau tidak.
Jadi kalau menguntungkan itu seperti apa, kemudian modalnya bagaimana, biaya yang ditimbulkan seperti apa, kemudian yang paling penting nanti margin keuntungan kotornya seperti apa. Tugas untuk minggu depan kita ketemu hari Selasa pagi untuk semuanya. Tugasnya nanti saya akan tanya secara random. Tanya secara random harga bahan baku dan harga produk dari judul yang sudah kalian dapatkan. Kalian punya waktu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ketemu saya. Nanti Senin pagi akan saya tanya random. Ada yang maju mungkin. Nanti akan saya tanya kira-kira harga bahan baku berapa, produk. Ya, oke. Nanti saya tidak tahu siapa yang saya tanya. Nanti akan kita bahas terkait bagaimana apa pabrik atau judul yang kalian pilih itu memang menguntungkan. Gimana cari harganya? Karena ini adalah masih awalan, maka kalian bebas mau carinya mau gimana. Mau cari judul pakai kakak tingkat nggak apa-apa. Tapi yang jelas nanti akan saya tunjukkan bagaimana mencari harga bahan kimia yang betul. Kalau yang nanti hari Senin masih boleh, misalnya dari judul yang lama atau dari kakak tingkat boleh. Tapi kalau nanti sudah mengerjakan yang sebenarnya, kalian harus bisa mencari. Oke, silakan ada pertanyaan untuk kuliah hari ini. Ini terpaksa saya off online karena saya sedang berada di luar kota, tapi saya sempatkan untuk memberikan kuliah sehingga nanti kalian nanti hari Senin kita bisa ketemu lagi dan kalian bisa ada gambaran oh ternyata Pak judul saya itu menguntungkan atau tidak. Oke, silakan ada pertanyaan atau enggak? Mau bertanya, Pak, Silakan Zafran. itu kita tuh kayak mencari harga suatu produk, terus juga kapasitasnya per ton gitu ya, Pak ya? Enggak perlu. Zafran judulnya apa? Jafran itu sama Bapak, Pak. Jadi kayak apa namanya, methyl ester dari apa Halo? Pingsan ini Zafran. Halo, Pak, dengar, Pak? Dengar. Nah, itu tuh perancangan apa pabrik methyl ester dari minyak jarak, Pak. Oke, jadi nanti dicari. Kira-kira untuk buat methyl ester dari minyak jarak, ya. Nanti kan Zafran cari judul yang lama dulu dari kakak tingkat, betul? Nah, nanti dilihat methyl esternya itu harganya berapa, kemudian harga jarak berapa, ya. Itu. Kira-kira methyl ester itu reaksinya bagaimana dari minyak jarak? Kan gitu. Halo, Zafran. Ya, Pak. Methyl ester dari jarak itu ada reaksinya kan mestinya kan? Ya, dia nanti juga apa namanya, Pak? Kan biasanya tuh yang Jafran baca-baca tuh dia tuh biasanya menggunakan katalis ya, Pak ya. Nah, katalisnya Nah, itu kan nggak perlu ngitung katalisnya, yang penting oh, bahan baku sama produknya aja. oh bahan baku sama produknya, Pak ya. Oke. Mungkin saya beri contoh ya biar jelas ya, Oke. biar jelas, biar kalian nggak bingung. Yang penting dapat harganya dulu nggak apa-apa. Zafran tadi apa? Metil ester dari jarak ya. Ya, jarak. Jadi harus diketahui bagaimana membuat metil ester dari jarak. Apa saja bahan baku
yang diperlukan. Dah itu aja. Ya. Berarti bahan bakunya adalah minyak jarak dan sesuatu kan? Ya enggak? Enggak usah katalisnya. Katalisnya jangan dipikir ya. Oke. Kemudian yang kedua, mencari harga metil ester, oke. Jarak dan reaktan lainnya. Ya. Oke. Contoh lain misalnya pembuatan amonia. Ini contohnya yang jelas. Dari udara. Amonia dari udara itu adalah N2 plus 3H2 menjadi NH3, ya kan? Ini reaksinya. Berarti yang harus dicari adalah harga N2, harga H2, dan harga NH3. Dan itu aja. Nanti ini gampang ini kok. Nanti kita ketemu hari Senin pagi itu harus sudah punya harga-harga ini. Ya. Ini tidak saya paksa. Ini akan kembali ke kalian. Kalau kalian pengen tahu analisis ekonomi awal menghitungkan kerja, nah, nanti bisa kita diskusikan di hari Senin itu. Itu ya, Zafran ya. Oke. Yang lain silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada ya nggak apa-apa, malah cepat ini. Jangan-jangan saya ditinggal sambil rebahan atau sambil di kafe ini. Saya termasuk yang tidak kaku ya. Ini tidak ada yang sama sekali on cam kan. Kalau dulu kalau pas pandemi diminta saya cuek aja, serah kalian ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Insya Allah tidak ada, Pak. Nanti kita ketemu lagi hari Senin pagi ya. Saya tagih nanti harga untuk bahan bakunya ya. Oke, Pak. Siapa? Terima kasih semuanya, sehat selalu. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh.